Demokrasi, demo tontonan, kresi kegilaan dari manusia-manusia tamak. Dan itu bisa terkonfirmasi hanya dengan menerima bansos dan uang-uang di amplop. Ya, karena seperti yang Bapak bilang dalam podcast Bapak, memang kemiskinan itu dipelihara supaya bisa dikendalikan. Ekonomi memang dikondisikan seperti itu. Deflasi, inflasi, terjadilah banyak PHK. PHK banyak berarti daya beli semakin menurun, mau belanja tidak bisa, pedagang mati. Tujuannya apa? Adakan lagi pinjaman hutang. Nah, itulah yang akan terjadi ketika nanti akan ada potensi pandemi berikutnya. Tujuannya apa? Mempercepat kebangkrutan suatu negara. Ya, selama saya kampanye, saya bilang jangan merasa dukung saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, berpikirlah bahwa Bapak Ibu sekalian sedang berjuang bersama saya. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan tamu yang istimewa, teman-teman. Ya, setelah selesai pilkada, mungkin teman-teman menikmati satu hari libur sambil mencoblos. Kita kedatangan Bapak Darmawan Pangrekun. Apa kabar Pak Darma? Baik Pak Alvin. Sehat-sehat aja? Puji Tuhan sehat. Gimana Pak, kondisi yang Bapak alami sekarang ini, menurut Bapak ya, Bapak puas dengan hasilnya? Sebenarnya kalau bilang puas pasti tidak. Tidaknya kenapa? Karena kami tidak mencari-cari kesalahan, tetapi kami mendapatkan banyak sekali masukan, bahkan informasi yang fakta. Contoh yang paling gampang lah yang viral. Terjadi di Pondok Pinang, Pinang Ranti. Itu ada kurang lebih 19 surat suara yang sudah tercoblos. Sudah tercoblos. Jadi kalau ini terjadi di satu TPS, bukan tidak mungkin terjadi di tempat lain. Apakah ini merupakan keteledoran atau direncanakan? Nah, ini yang penting. Karena suatu pidana itu harus ada unsur sengajanya. Atau sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sudah direncanakan. Atau diduga seperti itu. Karena yang kami dengar banyak dari kawan-kawan juga yang kena serangan fajar dengan dimintain KTP. Dimintai KTP. Kalau tidak mau kasih KTP, maka harus mengembalikan. KTP aslinya atau? KTP asli. KTP asli diminta. Ya. Itu jadi juga yang coblos orang lain? Yang coblos, nah disitulah yang kami harus didalami. Karena hasilnya begitu masif. Kita boleh lihat di setiap TPS, masif itu seperti dia punya prosentase, seperti sudah ditakar gitu. Harus sekian. Apakah ini ada berkaitan dengan juga korelasi dengan quick count yang dilakukan oleh lembaga survei, supaya angka tetapnya itu bertahan di situ, tidak ada fluktuasi naik turun dengan drastis, ya, dinamika kan. Ini kita lihat tidak ada dinamika. Hanya dalam waktu sebentar sama itu. Hasil yang tercapai ini Bapak kalau berdasarkan quick count kemarin ya 10% ya, kurang lebih. 10% ya, 68. Kan kita tahu mungkin kalau tidak ada dugaan kecurangan bisa lebih nih. Saya sangat yakin lebih ya. Sebelum kita bahas tentang dugaan kecurangan itu, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada para pendukung Bapak selama ini? Iya. Yang sudah mencoblos siapapun untuk Bapak. Ya, yang mendukung atau tidak, yang merasa bahwa tidak mendapatkan surat undangan atau formulir C6, saya berharap silahkan di data bagi yang sudah berhak memilih atau yang terdaftar di DPT. Karena dari jumlah pemilih itu sekitar 8,2 juta lebih. 8,2 juta? Ya. Sementara yang mencoblos cuma 4,1 berapa. Oh, jauh banget ya? Ya, 150-an kalau nggak salah. Ya. Jadi yang saya hitung itu sekitar hanya 52%. Jadi yang tidak mencoblos, tidak punya kesempatan mencoblos ada 46, sekian persen. Artinya hampir setengah tidak mencoblos.
dengan berbagai macam alasan. Ya. Tetapi tadi pagi saya mendapatkan berita bahwa KPUD meminta maaf karena tidak banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan. Ya. Saya pikir KPUD tidak bisa hanya sekedar minta maaf. Betul. Karena ini menyangkut masalah hak pilih orang Ya. dan kepentingan masyarakat untuk 5 tahun mendatang. Betul. Jadi ibarat ini kita berbicara kue, maka kue ini yang dibagi-bagi ini ada yang apakah dibagi secara benar ataukah ada yang nyolong, yang mungkin yang dicolong juga ada hak daripada yang lain. Baik. Ya, mungkin saya tidak mengatakan hanya 02, Ya. mungkin ada haknya 01, atau juga 03. mungkin 03. Betul. Tetapi ini harus betul-betul dicermati karena Ya. ini menyangkut masa depan rakyat. Saya hanya berpikir bagaimana masa depan rakyat tidak selalu mengeluh setiap 5 tahun, Ya. kemudian 5 tahun kemudian mengeluh lagi dengan persoalan yang bertambah. Tetapi rakyat tetap termanipulasi dengan pilihan yang mungkin oknumnya berbeda, tetapi casing atau sutradara di belakangnya sama. Nah, ini yang perlu menjadi pembelajaran buat kita semua ke depan. Baik. Dan apa yang saya sampaikan ini juga ada manfaatnya ketika akan dilakukannya putaran kedua, atau bahkan mungkin diulang kembali. Diulang kembali ya. Karena bagaimanapun juga Ya. efek domino daripada kecurangan ini akan berdampak kepada berkurangnya hak dari setiap paslon. Saya tidak mengatakan hanya kami untuk meraih suara yang sakral. Ya. Ya, saya harus bicara sakral karena buat saya perjuangan demokrasi untuk memenangkan kedaulatan rakyat ini penting sekali untuk kita perjuangkan bersama. Bukan cuma saya. Mungkin saya akan mengajak Pak Alvin untuk melihat dari segi aturan mainnya atau aturan hukumnya apakah ini bisa dipersoalkan ke Bawaslu kah ataukah ke MK nanti. Karena kalau ke Bawaslu sebelum dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau sudah penghitungan resmi atau pengumuman resmi. Tapi kalau ke MK berarti sudah pengumuman resmi. Pengumuman resmi, ya. Jadi kalau mungkin Pak Alvin terpanggil untuk membela rakyat, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua untuk memberikan pembelajaran politik kepada rakyat. Kalau mau hidupnya enak dan tidak mengeluh lagi, mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung masih ada waktu. Siapa tahu Tuhan mempunyai skenario lain sehingga rakyat bisa tersenyum kembali, tidak seperti saat ini. Disuguhkan suatu dagelan di mana tontonan demokrasi, demo tontonan, kresi kegilaan dari manusia-manusia tamak. Dan itu bisa terkonfirmasi hanya dengan menerima bansos dan uang-uang di amplop dengan ditukar atau digadaikan dengan hak suara, mereka. hak pilih mereka dengan menggantikan dengan KTP. Baik. Itu Pak Alvin. Oke. Bapak, kalau menurut asumsi Bapak itu kalau nggak ada kecurangan seharusnya berapa persen Pak kira-kira? Ya sekarang kan begini, 8,2 juta dikurangi 4 juta 300 kalau salah. Iya. Ditambah 10% yang kami miliki berarti 3,7 kalau memang ini prudent, ya kasar-kasarnya bisa 52%. Bisa 52%. Ya, wow. ya, terlepas daripada mungkin 52% ini masih bisa kita bagi dengan 01. Iya. Ya di 52 itu. Karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada haknya juga 01 di situ gitu. Tapi ada angka 52% yang bisa ada toleransi di situ yang bisa kita perdebatkan. Ya, karena jangan diklaim bahwa ketidakhadiran orang itu karena golput. Iya. Ya, tapi pernyataan di koran Kompas hari ini atau dari media Kompas mengatakan bahwa minta maaf karena undangan tidak terdistribusi karena kesulitan petugas mencari alamat. Saya pikir Pilpres kemarin sudah menjadi contoh. Iya. Alamat itu pasti sama lah datanya ya. Iya.
Dan kita temukan juga ada seorang lelaki dilaporkan oleh istrinya bahwa suaminya sudah meninggal pada saat Pilpres kemarin, tidak dapat panggilan. Betul, ya itu benar. Tetapi hari ini ada panggilan. Ya, jadi artinya ada dua suara di mana satu sebenarnya harusnya tidak ada panggilan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ketidakhadiran panggilan ini karena beliau sudah meninggal dunia. Ya, jadi ada peluang-peluang. Jadi kalau saya perhatikan misalnya di satu TPS ada 584 undangan, yang hadir itu 304. Kurang lebih 200 sekian, 250-an tidak ada. Dengan berbagai macam alasan. Bahkan ada juga saya dapati ada 201 suara yang dinyatakan tidak sah. Pertanyaannya apakah tidak sah atau dibuat tidak sah? Ya, berbagai macam. Karena trik-trik itu saya baru paham, Pak. Karena saya baru pertama kali saya melihat bahwa hal-hal itu bisa dilakukan. Karena ketidaksahan ini cuman hanya berdasarkan ada bolong. Iya, ada lubang. Ada lubang atau mungkin dicoret-coret. Nah, ada lubang ini kan segala hal mungkin saja. Bisa dengan menggunakan jarum misalnya. Yang pada saat orang nyoblos tidak kelihatan. Tapi banyaklah trik-trik itu saya lihat gitu. Jadi seperti Bapak di dalam podcast Bapak juga saya dengar antara pelaksanaan dan setelahnya. Disinilah terjadi rangkaian kalau kita mungkin bisa lihat pemilu yang lalu terstruktur, sistematis. Ini kan sistematis nih. Ini kan sistem yang main. Masif itu dampaknya. Ya, merugikan banyak orang itu. Kalau kita mau ambil lagi TSM itu apa maknanya? Adalah organized crime. Kejahatan yang terorganisir. Kira-kira gitulah bahasa hukumnya, Pak. Memang Pak, ini mengenai dugaan kecurangan ini sudah mendunia sih, Pak, ya. Jadi bukan cuma lokal aja, bahkan politisi-politisi luar negeri itu bilang kasih semacam dagelan gitu loh. Kalau di Amerika clown. Iya, orang taunya berapa lama sebelumnya, kalau di negara mana seminggu sebelumnya, kalau di Indonesia sebelum coblos udah tahu pemenangnya di situ, ya luar kan? biasa. Jadi ini kayak udah menjadi rahasia umum di situ. Cuma herannya pemerintah tidak pernah dan tidak mau membenahi, Pak, di situ, Pak. Ya, karena seperti yang Bapak bilang dalam podcast Bapak, memang kemiskinan itu dipelihara. Supaya bisa dikendalikan. Dikendalikan agar beliau-beliau atau mereka-mereka yang menikmati kekuasaan tersebut tetap bisa memaintain. Ini adalah cara memaintain persoalan. Jadi tetap masalah di-maintain supaya bisa total kontrol. Gitu, Pak. Orang-orang pada bingung nih, Pak, kalau sebagian besar itu pemenangnya dari Kim Plus ya. Kecuali DKI nih yang Bapak ada, malah yang justru menang adalah Banteng di situ ya. Jadi mereka bilang menjustifikasi lah, wah Alvin bilang ada dugaan, nggak mungkin ada dugaan kecurangan, karena kalau dugaan kecurangan tidak mungkin Banteng bisa menang di DKI gitu. Padahal ada kemungkinan juga Banteng juga berbuat curang, ada kemungkinan ya, dugaan juga gitu. Jadi baik nomor 1 maupun nomor 3 juga ya tidak terlepas dari dugaan kecurangan di situ, Pak. Iya, betul. Kalau Bapak lihat bagaimana, Pak, gitu? Karena orang kan pada bingung karena mereka berpikirnya harusnya semua disapu bersih sama Kim Plus gitu. Kok ini bisa Banteng bisa menang apalagi di DKI gitu. Harusnya dia menangnya di kandangnya dia di Jawa Tengah kan? Iya, betul. Pendapat Bapak tentang itu bagaimana, Pak? Jadi karena ini merupakan pertarungan gengsi. Di mana mungkin 03 merasa mereka harus mengambil posisi di Jakarta sebagai barometer Indonesia yang nanti akan terkait dengan 2029 kemungkinan. Jadi mungkin fokus full power lah, full power sehingga berusaha mendahului. Ya. Saya pikir mungkin kekuatan ini kalau bicara kekuatan mungkin yang sekian partai itu lebih kuat seharusnya. Cuman mungkin terbagi-bagi konsentrasinya untuk kemenangan-kemenangan di Medan, di Jawa Tengah, di kalau nggak salah di mana ya, Banten lagi ya.
Seperti Ibu Airin yang tadinya kalau secara survei tiba-tiba ini ya kalau jadi kecurangan ini sebenarnya dimulai dari permainan psikologi. Psikologi dari mana? Dari survei. Survei ini kan siapa yang bayar dia akan posisikan berdasarkan pesanan. Ya, karena saya pernah belajar dulu tentang survei di Amerika. Saya pernah di FBI National Academy, saya pernah di FEMA Federal Emergency Management Agency. Jadi sebelum permainan ini dimainkan di Indonesia, kami sudah belajar dulu. Sudah belajar. Jadi paham bagaimana mengambil sampel, bagaimana ini. Nah, itu adalah cara membangun opini dan sekaligus mempengaruhi psikologi daripada orang-orang yang sudah terdoktrin, sudah tidak mau berpikir cerdas sehingga oh begitu gitu. Karena banyak juga akhirnya banyak yang takut memilih kami bukan karena tidak mau memilih kami, daripada yang sana yang menang, mendingan gue masuk ke sini kayak gitu Pak. Terus kemudian kawan-kawan yang pengusaha yang mau berjanji mau sponsor gara-gara apa namanya hasil surveinya dibikin rendah, mereka mendingan memilih yang memungkinkan usaha mereka, jadi kayak oportunis juga. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya bilang sih ini saling klaim tadi Bapak bilang ya, mungkin istilah pepatahnya yang Bapak suka ngomong juga ya, sama-sama ada kecurangan teriak kecurangan kan gitu. Istilah Bapak apa tadi? Maling teriak maling. Itu kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau Bapak lihat nih, kalau memang ada maling teriak maling ataupun ada dugaan kecurangan, seharusnya diulang atau 2 putaran itu ya Pak ya? Kalau mau benar-benar sih mendapatkan angka yang sakral, itu harusnya diulang. Diulang. Karena bagaimanapun juga tadi saya bilang, ada efek domino. Ketika ada kecurangan di sini, jangan lihat hanya yang ininya. Kemungkinan itu adalah jatah kami. Atau jatah yang paslon lain. Ya, karena direbut, diambil tanpa seizin, kan gitu Pak. Itu tanpa seizin karena apalagi dari tahun ke tahun kita ketahui bersama kecurangan demi kecurangan ada. Nah, dengan seperti ini kita bisa menganalisa bahwa kalau sudah dicoblos duluan berarti ada mens rea, ada niat khusus, tujuan dan kemungkinan ada komando. Karena kalau tidak ada komando, ini tidak ada pelindung nih. Ya, gitu. Sehingga yang bisa didapatkan di Pondok Pinang Ranti itu, menurut saya itu karena tidak terkondisi dengan baiknya TPS itu. Ini kan namanya apa? Ini kan namanya semacam operasi intelijen, pengkondisian situasi. Ya, pengkondisian itu namanya operasi intelijen. Bukan berarti dikerjakan oleh suatu lembaga resmi, tetapi itulah yang disebut dengan operasi intelijen. Mendahului sesuatu untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi ini seperti protokol. Oke Pak, kita anggap kalau misalnya memang benar ada dugaan kecurangan itu, menurut Bapak oknumnya tuh pihak mana Pak? Apakah ini pihak tertentu atau memang cuma preman atau memang udah diorganisir itu Pak? Kalau masif berarti terorganisir. Ya? Ya, artinya pasti ada kerjasama antara yang menginginkan dengan yang mengerjakan. Itu. Dan apa yang disajikan di televisi atau yang dibacakan ini kan cuman pencatatan angka yang melalui proses. Prosesnya seperti apa? Ya dengan data-data yang kita peroleh seperti yang paling viral lah itu. Coblos begitu kan banyak sekali tuh 19 tuh. Itu yang baru ketahuan. Ketahuan. Dari situ kan berarti kan ada komando Pak. Ada mobilisasi kekuatan. Ya apalagi banyak yang mengaku terima juga tawaran itu. Ya bukan cuma di kampung, di apartemen juga ada. Karena kawan saya ada yang tinggal di apartemen, wah diinin juga. Kira-kira lu pilih siapa? Oh gitu ya udah. Gitu Pak. Pak, hari ini berita di CNN saya baca ya, CNN Indonesia, Jokowi menyanggah bahwa koalisi mereka mengerahkan Partai Coklat untuk membantu dalam dugaan kecurangan. Jadi Jokowi bilang, buktikan saja gitu kan. Tapi masyarakat, dan bukan cuma sedikit ya Pak ya, banyak sekali yang sudah
merasa bahwa memang mantan Presiden Jokowi ini ada menggunakan atau mengerahkan kekuatannya kepada, kita bicara oknum ya Pak, maksudnya bukan institusi gitu loh. Yeah. Oknum-oknum coklat untuk mengerahkan. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah itu memungkinkan Pak? Mengingat Bapak dulu dari kepolisian. Saya pikir dari periode demi periode, hal tersebut sering dibahas. Sering dibahas ya Pak? Sering dibahas ya. Iya. Jadi artinya, ini kan gini, tidak semua mempunyai hati nurani yang sama. Betul. Ada yang merasa kok begini, gitu. Kok begitu, cuman tidak punya keberanian untuk menyampaikan atau tampil untuk ini, karena akan berbalik kepada kenyamanan hidupnya atau kariernya, sehingga hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Tapi susah dibuktikan ya, makanya Bapak Presiden Jokowi bilang silakan buktikan. Sekarang gitu. Yang membuktikan siapa? Itu dia. Ya, sekarang yang mau membuktikan siapa? Membuktikan harus yang menuduh kan di situ kan. Iya. Bagaimana membuktikannya? Siapa yang menyidiknya? Iya. Siapa yang menyidik? Ya sama coklat juga. Oh gitu. Ya itulah problematika yang di situ ya Pak ya. Baik. Gitu. Kira-kira Pak melihat kayak begini, solusi apa Pak yang harusnya dilakukan oleh pemerintah jika ada gitu loh, agar supaya pilkada itu bisa lebih baik gitu loh dan tidak dicurangi? Saya buka dulu ya. Kenapa ada, setelah reformasi, kenapa ada KPU, kenapa ada Bawaslu? Baik. Ini adalah merupakan agenda global. Baik. Ya, agenda global yang ingin mengendalikan total suatu sistem ketatanegaraan dengan menghadirkan komisi-komisi, badan-badan, ya. Nah, salah satunya adalah komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, Bawaslu, komisi pemberantasan korupsi, komisi penyiaran Indonesia, KPI, KPAI, LPSK, OJK, KY, MK, OJK, itu badan-badannya, komisi-komisi. Kemudian ada badan-badan, Badan POM, BPJS, BKKBN, BNN, BSSN, BIN, Basarnas, Bakamla, BRIN dan sebagainya. Lihat begitu banyak nih, ya. Dan ini kan menyedot anggaran negara. Betul. Ya, sebenarnya bisa dirampingkan. Ya. Kan setiap lembaga ini memerlukan anggaran belanja, anggaran modal, anggaran dia memerlukan anggaran, sehingga harus keluar lagi anggaran. Ada alutsista yang diperlukan seperti teknologi untuk itu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi kantong-kantong hutang baru bangsa kita. Yang dampaknya memperbesar hutang. Karena anggaran kita itu ditaker oleh IMF. Gitu. Jadi ini penyebabnya. Nah, jadi secara sistem kita sudah ada di bawah kendali regulasi global. Makanya kita tidak akan pernah lagi kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, yang tercatat di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, kita akan menuju ke mana? Ke dalam proses total kontrol. Kita akan dikontrol by sistem. Ini yang dibilang TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam segala aspek kehidupan. Termasuk yang Pak Alvin bahas juga di dalam podcast sebelumnya, bahwa ekonomi memang dikondisikan seperti itu. Deflasi, inflasi, terjadilah banyak PHK. PHK banyak berarti daya beli semakin menurun, mau belanja tidak bisa, pedagang mati. Tujuannya apa? Adakan lagi pinjaman hutang. Nah, itulah yang akan terjadi ketika nanti akan ada potensi pandemi berikutnya. Tujuannya apa? Mempercepat kebangkrutan suatu negara. Sehingga Pak Prabowo mengatakan tahun 2030 Indonesia tinggal nama. Makanya kenapa saya maju? Karena waktunya sudah singkat.
semua yang kita lihat ini bukanlah semata-mata terjadi begitu saja, tetapi ada desain besar yang merupakan agenda politik. Itulah kenapa kenapa saya terdorong untuk masuk ke dunia politik, untuk membela dan melindungi hak-hak rakyat, karena saya juga sudah termasuk rakyat. Baik. Termasuk Pak Alvin. Kalau dianggap nanti misalnya hasil keputusan itu Bapak tetap kalah, Pak, di situ, adakah hal berbeda yang Bapak akan lakukan jika Bapak ingin melakukan atau ingin menjadi konsentrasi pilkada berikutnya di 2029? Saya tetap akan menghormati prosesnya. Karena tujuannya ini adalah bagian daripada perjuangan untuk menyadarkan masyarakat. Baik. Bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri? Baik. Saya akan tetap ikhlas dan semua relawan akan ikhlas. Cuman kita juga perlu mengajarkan untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan hak-hak yang kita anggap hilang bukan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara yang sakral, tetapi lebih kepada tunggu orang lengbet ya kita disahabatnya. Kenapa? Ini kan masa depan rakyat, masa depan bangsa ini, ya. Yang tidak boleh kita anggap ya sudahlah. Ya banyak yang menyarankan udah betul, tetapi tangis daripada relawan yang sudah berjuang itulah yang saya pertanggungjawabkan. Baik. Mereka menginginkan supaya ya kita coba saja. Kalau memang Tuhan mengizinkan, tentunya Tuhan punya skenario lain. Iya. Karena dengan pengalaman kemarin kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi di setiap TPS. Baik. Sehingga akan berbeda hasilnya. Ayo, ini surat suara jangan kita dikasih, gua milih sendiri loh. Gitu. Karena ini penting, Pak. Iya. Gitu. Jadi pilih sendiri surat suaranya, jangan surat suara yang dikasih. Baik. Ya, bukan ini ya. Bukan membangun asumsi ya, tetapi ini perlu menjadi hal-hal fokus perhatian kita bersama untuk meminimais hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Baik. Dan bahkan kalau perlu buka dulu ini kotaknya, berapa jumlah yang sudah menyoblos, berapa yang ada di dalam misalnya, ya kan gitu. Harusnya boleh, gitu. Karena kita tidak tahu ini siapa yang berhak membuka atau tidak. Gitu. Nah inilah perlu perbaikan ke depan. Kenapa tidak menggunakan nomor handphone yang sudah tercatat di Kominfo? Setiap orang punya satu nomor handphone, itulah yang didaftarkan. Sehingga cukup dari rumah, tidak usah kemana-mana. Saya kira biayanya lebih murah. Lebih murah. Iya. Jauh lebih murah. Pulsa kita aja kan, Pak? cuma main tangan aja. Iya, contoh aja, seperti pemilihan Indonesian Idol, cukup dengan SMS. Iya. Nah cuman yang perlu diwaspadai adalah IT-nya, Pak. Iya, betul. Karena kalau pakai gitu, hacker ini juga bisa merubah angka itu. Ya, tetapi yang penting apa? Kita bisa gugat. Karena cek lagi, pilihan Pak Alvinuli masih ada di situ nggak? Iya. Ada ininya kan? Nah, jadi ada datanya. Ini terima kasih Anda sudah memilih. Pasti harus adanya jawaban dari sana. Balik. Ya, terima kasih Anda sudah memilih. Anda memilih nomor sekian misalnya. Ya udah di sana harus kita ada orang juga yang sama-sama menjaga di pusat ininya, pusat sirekapnya lah, kira-kira begitu. Atau setiap orang dikasih nomor. Iya. Jadi kita merahasiakan namanya, nama betul. Identitas dirahasiakan. Nah, jadi misalnya itu. Saya nomor 1001, ya, gitu. betul. Jadi 1001 udah milih belum? Ya, Kan jadi gitu. dari 8,2 juta sekian, mereka sudah diurut aja, Ti. Betul. Ya. Harusnya kan gitu, Pak. Harusnya gitu. Atau begini, per wilayah. Ya, Jakarta Selatan, Jakarta ini. Ya udah, kalau Jakarta Selatannya dapat misalnya 2 juta, yang di sini ini kan tinggal ditambah, Pak. Itu lebih murah dan lebih lebih mudah pengawasannya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya semua tergantung political will. Iya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Betul. Persoalannya memang tidak mau. Mereka karena jalannya mau karena biar ada celah buat ada masuk. Ya, itu. Ya, memang itulah yang harus kita waspadai ke depan. Kalau memang bangsa ini mau ingin berubah. mau berubah. Ya, kalau mau berubah mau lebih baik ya gimana? Mudah sekali, Pak. Mudah sekali ya itu. Jadi ya saya tidak bisa menyalahkan situasi ini karena memang kita dibentuk, Pak, untuk menjadi orang-orang tamak. Sejak kapan? Sejak kita sekolah.
kita disuruh mengejar angka. Baik. Angka dengan bersaing. Akhirnya yang terjadi adalah konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Betul. Itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah sikut-sikut. Itu yang terjadi, Pak. Jadi budaya organisasi pun karakter manusianya sudah terbangun seperti itu. Ini yang dibilang hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Jadi bisa dibilang kalau secara quote-unquote-nya Pak, kita ini bukan dijajah asing tapi dijajah oknum bangsa sendiri ya Pak ya? Bisa seperti jadi, ya, Pak, apa ya? yang disampaikan Bung Karno, Iya. perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Betul. Musuhnya jelas. Iya. Tetapi perjuangan kalian generasi muda jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Berarti kalau menurut Bapak ini kita sedang dalam perlawanan melawan bangsa sendiri ya Pak ya? Bangsa sendiri yang mana? Yang mengkhianati Ya, pengkhianatan oknum-oknum baik. amanat penderitaan rakyat. Ya. Seringkali kita terpaksa harus bilang oknum. Ya. Walaupun sebenarnya sudah Jelas. masif. Iya, ya. masif. Ya. Udah banyak. Karena apa? Mereka udah nyiapkan undang-undang Iya. untuk menjerat ketika kita terpleset sesuai dengan unsur yang ada Iya. dan menyebutkan nama barang siapa, nama pribadinya. Iya. Makanya di sini kita harus cerdas menyampaikan, walaupun ya kita tahu, tapi mereka gregetan untuk bagaimana ngerjain kita. Benar. Gitu, Pak. Ya. Saya sendiri juga terutama sering Pak jadi kayak begitu, apalagi jadi bulan-bulanan cyber cyber army ya. Kalau sekarang ini udah zamannya medsos Pak. Kayak contoh kasus Agus saja, kalau kita berlawanan dengan opini netizen, itu yang serang buzzernya banyak Pak. Ya. Dan hari ini pun saya melihat di media sosial ada salah satu pendukung dan simpatisan Bapak, ya seorang ibu-ibu, ya itu nangis Pak di medsos. Dia nangis, dia menyatakan bagaimana dia mendukung Bapak itu mendapat serangan dari banyak netizen di situ. Nah kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Memang begini Pak, sejak era digital, Iya. semua menjadi industri, tidak terkecuali masalah pendapat, ya pendapat itu atau kondisi kehidupan hidup kita ini semua dijadikan industri. Iya. Saya beritahu fenomena hoax, Iya. fenomena adanya buzzer, Baik. fenomena adanya influencer, Baik. fenomena adanya namanya fact checker. Mungkin Bapak udah tahu fact checker? Belum. Ya, fact checker itu ada satu lembaga yang menguasai atau mengendalikan. Mereka lah kayak polisinya untuk mengatakan bahwa ini data tidak sesuai dengan kebenaran. Baik. Mereka akan lapor ke suatu lembaga yang berwenang di negara ini yang mengatur konten distribusi konten di media sosial. Ya, yang sekarang berubah dari Kominfo ke Komdigi. Dari situlah akan nanti mereka cap. Begitu ada laporan dari sini, mereka akan action. Cap. Nah, apakah ini terjadi begitu saja? Enggak. Memang ini adalah rangkaian yang sudah diinikan seolah-olah ada laporan dari masyarakat. Jadi begitu cepatnya. Ini hanya mekanisme yang diciptakan untuk menguasai dan menakut-nakuti orang kalau tidak kuat mental. Makanya ada istilah bully. Jadi buzzer ini juga industri. Ada pembayar, ada yang modal, ada anggarannya, ada anggarannya. Memang itulah ya. Terus influencer juga demikian. Jadi sehingga influencer, makanya orang berlomba-lomba menjadi influencer supaya apa? Dilirik dan ditawarin sejumlah materi supaya dia berani menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang. Ibarat seperti ahli. Ya, ahli. Ya, ahli juga banyak yang dipakai sebagai influencer. Contoh di masa Covid. Supaya apa? Karena gini, orang kalau sudah melihat kredibilitas, misalnya Pak Alvin nih. Pak Alvin sekarang kredibilitasnya luar biasa diakui semua orang. Tetapi ketika suatu saat Pak Alvin dibayar, lalu harus ngomong sesuai dengan agendanya mereka, Pak Alvin bisa mengelabui orang.
Karena orang terlalu yakin sama Pak Alvin. Betul. Jadi mereka selalu menggunakan orang-orang yang dulunya dianggap kredibel. Demi uang, orang ini pun menggadekan nilai-nilai moralnya untuk apa? Untuk mempengaruhi. Inilah namanya hilangnya kepakaran. Ini adalah masa post-truth. Jadi buzzer, influencer maupun fact checker ini adalah satu rangkaian, termasuk hoax. Mereka hoax itu berasal dari bahasa Inggris hokus pokus yang artinya mantra sihir. Mantra sihir sehingga orang terperdaya ketika mereka sudah ngecap hoax, maka publik akan berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh lembaga yang kredibel tadi atau lembaga yang ada yang berhak untuk menyatakan hoax ini adalah suatu kebenaran. Oleh sebab itu salah satu menteri yang sekarang sedang menjalani hukuman mengatakan dulu kalau pemerintah mengatakan hoax, ya hoax gitu. Jadi orang-orang kayak Pak Alvin, saya dan banyak lagi mungkin yang lain menyatakan kebenaran. Kalau tidak sesuai dengan agenda mereka, maka kita akan disebut menyampaikan hoax atau misinformasi. Kita lihat banyak kawan-kawan yang punya YouTube tiba-tiba di take down dengan alasan mengandung isi kekerasan, mengandung pornografi. Padahal orang bilang apaan? Nggak ada kaitannya. Nggak ada apa-apa. Ya, karena kita tidak bisa komplain, Pak. Kita tidak bisa berhadap-hadapan. Betul. Ya, itulah kenapa di zaman pandemi lalu ada fenomena Zoom. Fenomena Zoom itu orang tidak bisa berdebat secara jantan, ya, dan bisa dia matikan, bisa di. Karena apa? Kalau kita berdebat secara jantan, eye contact itu akan terlihat, gemetarnya bibir. Nah, karena apa? Dia hanya lihat di laptop, disuruh baca, ibarat misalnya my driver saja suruh di situ bacain aja situ yang sudah dibacain. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang kehidupan tidak normal ini diciptakan, makanya disebut new normal. Nah ini, jadi supaya tidak berani kita berdebat secara ini. Saya berapa kali juga mengajak Pak Budi Gunadi misalnya bicara tentang pandemi dan sebagainya. Nggak akan pernah diladenin. Karena apa? Lu mau ngomong apa aja terserah. Pokoknya gua jalan terus dengan kerjaan saya akan menyampaikan propaganda, bahasanya sosialisasi, masukin data di media mainstream, lalu orang, ada ini lagi, gitu. Dan kenapa saya maju di Jakarta? Karena selalu persoalan pandemi atau nakut-nakutin rakyat itu selalu mulai dari Jakarta. Dan sampelnya selalu diambil dari Jakarta. Kenapa? Karena hubungan antara pusat dengan daerah, kalau di Jakarta bisa berbicara di kafe, bisa bicara di satu tempat, ngariung atau ngobrol-ngobrol dan akhirnya didapat suatu kesepakatan, ya udah kita naikin aja data ini gitu. Lu nanti kalau ditanya ini. Jadi data-data ini juga data berdasarkan fakta. Masalahnya fakta ini adalah fakta yang didesain sehingga menjadi suatu fakta. Gitu. Jadi gimana itu Pak untuk menanggulanginya Pak kalau misalnya agak sulit juga ya kalau Bapak punya para pendukung-pendukung apalagi garis-garis keras terus tiba-tiba diserang-serang seperti itu membuat mereka mungkin ada yang takut, ada yang merasa nggak nyaman kan di situ. Karena kan ketika mereka terang-terangan mendukung dan menyatakan dirinya simpatisan Pak DP contohnya kan, berarti otomatis yang mayoritas atau kumpulan-kumpulan yang kita sebut oknum tadi kan bisa aja nyerang mereka gitu Pak. Itu sangat mungkin sekali Pak di era seperti ini. Jadi memang inilah hal-hal fenomena yang perlu kita sikapi dengan serius karena tidak mungkin akan terjadi sesuatu pesta demokrasi yang jurdil ya manakala ada intimidasi seperti itu. Tetapi yang satu mau saya sampaikan, selama saya kampanye, saya bilang jangan merasa dukung saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, berpikirlah bahwa Bapak Ibu sekalian sedang berjuang bersama saya untuk menyelamatkan jiwa keluarga masing-masing. Tetapi kita bersatu di dalam satu bahtera. Saya hanya menjadi nahkoda untuk membawa atau pengemudi. Saya hanya jadi petugas. Kalau Bapak Ibu suruh saya belok kanan, saya belok kanan. Saya disuruh belok kiri. Saya disuruh kencang, saya kencang. Hanya untuk mengikuti Tuhan saya. Karena saya adalah petugas rakyat. Itu yang saya sampaikan. Jadi supaya mereka jangan pikir, saya kan dukung Bapak. Betul. Enggak.
Jangan takut. Iya. Dengan berpikir bahwa Bapak Ibu sedang memperjuangkan hak keluarganya, saya pikir kita hidup mati berani kok. Iya. Misalnya keluarga Bapak mau diserang orang. Udah kalau udah namanya anak, istri mau diserang orang, kita siap Calon mati pasti. kok. Nah, Betul. itu. Dan biayanya murah. Iya. Saya tidak punya dana. Kalian berjuang buat keluarganya. Masa iya saya yang bekelin nasi kotak sama Aqua? Iya. Iya kan? Nah, makanya saya punya strategi adalah tidak sentralisasi, tetapi desentralisasi. Mereka mau bikin apa aja silahkan. Tapi tujuannya saya encourage, saya himbau bahwa kalian sedang berjuang untuk kepentingan keselamatan keluarga kalian sendiri. Nah, dengan harapan bahwa ketika mereka tergugah, hidup mati mereka pertaruhkan untuk membela keluarganya. Ini kan nasib keluarganya, Pak. Betul. Jangan kita hanya berpikir hari ini. Kita harus berpikir bagaimana nasib anak, cucu, dan cicit. Seperti yang terjadi tentang bagaimana terjadinya ekspor mining, ya, tambang-tambang. Itu kan yang mengekspor keluar kan sebenarnya kebanyakan justru kepentingan asing. Dengan pajak, ya, regulasi yang dipermudah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Rusak alam kan, Pak? Ya, memang saat ini kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Alam rusak, bagaimana dengan cucu dan cicit masa depan bangsa ini? Ini yang tidak dipikirkan. Mari kita pikirkan bersama. Saya berharap saya bisa ikut Pak Alvin, sama-sama berjuang. Siap. Atau kita menjadi satu, Pak, untuk berjuang, termasuk untuk pilkada ini. Karena pilkada ini penting sekali. 2025 sampai 2030, secara analisa akan menjadi tahun ke-8 untuk Indonesia. Nah, sementara Jakarta ini adalah pusat perekonomian nasional. Sehingga kalau pusat perekonomian nasionalnya hancur, maka otomatis seluruh Indonesia akan terdampak. Karena semua penambang-penambang yang ada di seluruh Indonesia tinggalnya di Jakarta. Mereka yang di sana tidak merasakan. Betul. Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk-penduduk di daerah-daerah lain. Kita lihat Papua, bagaimana tanahnya sudah masuk berkilo-kilometer, puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer ke bawah, yang menghasilkan emas, uranium, dan semua mining yang nomor 1 di dunia. Karena di sana ada 2 gunung emas. Kalau itu betul-betul kita kelola dengan baik, hanya untuk Indonesia, maka Indonesia ada orang nikah, dia dikasih rumah sama pemerintah. Bensin pun tidak perlu, harus itu silakan dinikmati. Sebenarnya seperti itu sih. Betul, negara Indonesia sangat kaya. Sangat cuma kaya, mineral Pak. doang kan? Sangat kaya, Pak. Bahkan saya yakin. Nabatinya, dia punya juga hasil laut, ya kan? Asing aja pada nyolong datang sini, bawa kapal-kapal asing. Karena memang menurut saya terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Itulah kenapa selalu dicawe-cawe oleh asing. Ya. Sayangnya nggak di-manage dengan benar oleh pejabat-pejabat sih, Pak. Iya. Kalau nggak, masa kita berutang sekian ribu triliun? Betul. Malah. Ya, betul sekali. Jadi kita harusnya menjadi negara donatur, bukan negara kreditur. Itu sebenarnya. Baik. Pak, mungkin terakhir ada... Debitur ya? Debitur, iya. Yang menerima pinjaman? Iya. Debitur ya? Kita kan sekarang debitur. Debitur, betul. Harusnya kita jadi kreditur yang ngasih pinjaman ke negara lain. Betul, ya. Mungkin ada hal terakhir yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat atau ke siapa, Pak, dalam podcast ini? Baik. Ya, kepada rekan-rekan, saudara-saudara saya, relawan-relawan yang ada di Jakarta, tetap tenang. Mari sama-sama kita kumpulkan data-data. Yang pertama, data secara foto, video mungkin, dan juga data real mengenai berapa banyak para pemilih yang tidak mendapatkan surat panggilan memilih atau undangan. Ini perlu didata karena apa yang kita lihat bersama hanya 52% lebih sedikit yang datang, yang menggunakan hak suaranya dari 8,2 juta sekian. Ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Karena berarti kita hanya melihat prosentase yang sebenarnya tidak mewakili seluruh rakyat Jakarta.
mereka bukan sekedar, tidak bisa hanya dikatakan golput. Karena kalau golput, kita bicara itu apakah itu anak abah, anak abahnya sendiri sudah bergabung di dalam satu kelompok ya, 03. Jadi tidak bisa lagi digambarkan bahwa banyak yang golput karena anaknya abah merasa kecewa, abahnya tidak terakomodir. Ya, jadi saya rasa mari kita sama-sama kalau memang masih mengais harapan, mari kita sama-sama beramai-ramai untuk mengumpulkan kembali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengadu tidak ada panggilan, bahkan ketika mereka nekat untuk datang ke TPS, seringkali justru gagal karena harus berantem dulu dan akhirnya pulang. Banyak di antara saksi kita juga yang ditolak untuk menandatangani pleno hasil perhitungan. Saya tidak tahu kenapa demikian. Memang kita lemah, kita tidak pengalaman, dan kita tidak punya kekuatan finansial seperti mereka-mereka. Tapi percayalah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mari kita tetap membuka harapan bahwa ke depan kita akan lebih baik. Percayalah, kita adalah pemenang karena kita adalah pemenang secara kualitas. Karena adab sampai dengan tanggal penyoblosan 27 November, adab saudara-saudara tetap dipertahankan. Karena inilah pendidikan politik yang sesungguhnya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Quotient TV, dan saya mau kasih encourage buat teman-teman ya, kalau bisa, kalau memang kita harus pilih partai coklat, kita pilihlah orang yang jujur dari institusi coklat di sini teman-teman ya. Beliau ini, Pak Dharma Pongrekun ini beda dengan polisi-polisi lain yang menjadi jargon jenderal gendut, kantong gendut itu ya. Kalau saya lihat Bapak Pongrekun ini walaupun dikit dalam hal material, tapi dalam hal hati dan perjuangannya dan semangatnya masih besar teman-teman ya. Dan terutama teman-teman yang mungkin teman-teman tidak tahu, beliau adalah peraih Adi Makayasa. Adi Makayasa itu adalah lulusan terbaik. Keliru itu salah ketik. Keliru ya? Ya, itu salah ketik di biasa aja. Saya itu di Wikipedia saya coba Adi hapus. Makayasa Iya, itu katanya. Keliru itu, Pak. Di berita-berita juga semua dibilang Ya, Adi Makayasa. keliru. Saya tidak mengakui yang bukan milik saya. Siap, oke. Gitu. Oke teman-teman, minimal beliau adalah yang seperti teman-teman lihat adalah polisi yang jujur dan tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, dan itu paling penting karena banyak pejabat-pejabat kita korup teman-teman ya. Jadi saya harap kita doakan yang terbaik buat Bapak Dharma Pongrekun. Kalau memang tidak bisa menang tahun ini, Indonesia belum beruntung mendapatkan beliau sebagai gubernur, kita harapkan di 5 tahun kedatang beliau bisa menang. Saya berharap Pak Alvin mau menjadi bagian daripada perjuangan ini. Karena jangan cuma bicara di bidang hukum, Pak. Siap. Bidang ini jauh lebih luas, Pak. Ya. Bukan cuma hukum, tetapi banyak hal-hal termasuk ekonomi. Bapak kan punya sekolah ekonomi itu saya lihat, dengar tadi kan. Ya. Mungkin saya bukan satu saat, dalam waktu dekat pengen jadi murid Bapak. Ya, jadi mari kita sama-sama Pak Alvin. Karena kalau Pak Alvin sudah lihat orang yang menangis, tidak pantas. Misalnya saya sudah tidak pakai jam lagi, Pak Alvin. Kenapa? Karena jam ini hanya aksesoris. Saya pasti lihatnya di handphone. Lalu buat apa? Ya. Jadi seringkali hawa nafsu kita lah, kita terbangun bahwa saya harus begini, harus pakai mobil mewah. Betul. Sementara begitu banyak orang yang makan sehari aja susah, Pak Alvin. Benar. Ya. Saya beberapa kali mengeluarkan air mata, bukan karena saya action, tapi betul-betul hati tidak bisa melihatnya. Tidur aja bisa gantian, Pak, dalam satu hari. Kakaknya jam berapa, adiknya jam berapa. Di daerah Tanah Tinggi, daerah Senen. Ada lagi orang yang tidak masuknya itu, Pak, harus bungkuk, Pak. Karena dia punya ini tinggi nih ceilingnya. Ya, pendek, dia bagi dua, Pak. Bapak ibunya di bawah, anaknya tidur di atas, Pak. Sekali, Aduh, Pak, bukan kasihan lagi, Pak. Terus untuk sanitasinya, untuk toilet, apa segala macam, sama sekali tidak layak. Tidak layak, Pak. Baik, mungkin suatu saat saya juga pengen sih bantuin. Mari sama-sama, Pak. Bapak lihat ke sana, Pak. Inilah kenapa saya terdorong sekali. Saya paham bagaimana menyelesaikan masalah. Hanya satu, Pemprovnya, pemimpinnya harus punya adab. Kalau dia punya adab, maka kebijakannya pasti adil. Itulah kenapa kami dapat nomor 2.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 5 sila. Iya. 2 yang tersurat, 5 yang tersirat. Iya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Semoga banyak, sukses Pak Alvin. Pak. Terima kasih Ya, Pak Alvin. Terima kasih.